Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman afqahu bihi awamirak wa nawahika warzuqna fahman a'lamu bihi kaifa unajik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril faham wa akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwaab rahmatik wa anshur alaina min khazaini ilmik ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman wa wasi' fi rizqana wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi ayunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kafiran nawar wa ya hasanar fi'ar wa ya qa'iman bila zawar ya mubdi'an bila mithar falakal hamdu wal minnah wa syaraf ala kulli hal walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali bersama JSNH Channel. Semoga para mustami' senantiasa sehat walafiat, dan semoga Allah Ta'ala mengaruniakan rahmat dan maghfirah kepada para mustami', disertai dengan kelancaran berbagai urusan-urusan para mustami'. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Perjumpaan kita kali ini insyaallah melanjutkan tentang al-mawaidh dari Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirah, sosok agung dan kekasih Allah Ta'ala. Kali ini tentang mata air dari Fathur Rabbani. Mata air dari Fathur Rabbani yang pertama yaitu tentang berserah diri kepada Allah Ta'ala. Beliau mengatakan bahwa mengeluhkan takdir Allah akan terjadi menandakan matinya agama, tauhid, ketawakalan, dan keikhlasan bagi si pengeluhnya. Hati yang beriman tidak akan bertanya mengapa dan tidak akan bertanya bagaimana terkait dengan takdir yang didapati oleh dirinya. Tentang memperbaiki hati, sang Syekh berkata, perbaikilah hati kalian, karena jika hati kalian baik, maka baiklah seluruh keadaan kalian. Nasihat ini selaras dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, ketahuilah, di dalam tubuh terdapat segumpal daging
Bila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuh. Namun, bila segumpal daging itu rusak, rusaklah seluruh tubuh. Daging itu adalah hati. Hati menjadi baik dengan bertakwa, arti menjadi baik dengan bertawakal, dan hati menjadi baik dengan bertauhid kepada Allah Ta'ala serta ikhlas dalam beramal. Sebaliknya, hati menjadi rusak ketika semua itu tidak terpenuhi. Terkait dengan hati yang gelisah, Sang Syekh berkata, janganlah kalian gelisah, karena makanan yang akan kalian makan, minuman yang akan kalian minum, pakaian yang akan kalian pakai, dan rumah yang akan kalian huni. Kegelisahan seperti itu adalah hasutan nafsu dan syahwat semata. Kalau begitu, di mana kegelisahan hati yang sebenarnya? Kegelisahan hakiki adalah meminta kepada Allah Ta'ala. Kegelisahan kalian adalah sesuatu yang menggelisahkan kalian. Jadikanlah kegelisahan kalian hanya kepada Allah Azza wa Jalla, dan segala sesuatu adalah miliknya. Dunia ini memiliki pengganti yang bernama akhirat. Demikian juga makhluk, kecuali Sang Khalik. Jika kalian terlena dengan sesuatu di dunia ini, akibatnya akan terjadi di akhirat, dan kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia. Berhitunglah mulai hari ini, usia kalian adalah yang tersisa. Bersiaplah menghadapi akhirat. Bersiaplah menerima kedatangan malaikat maut. Tentang janji kepada Allah, Sang Syekh berkata, jangan pernah gembira dengan apapun yang kalian miliki, karena semua itu akan segera lenyap. Allah Ta'ala berfirman, hingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah mereka peroleh, kami akan siksa mereka dengan mendadak. Kalian diciptakan bukanlah untuk hidup selamanya, dan bukan pula untuk bersenang-senang di dunia ini. Ubahlah hal-hal yang Allah benci pada diri kalian. Kalian merasa cukup taat kepadanya dengan 2 kalimat syahadat, padahal itu tidak berarti apa-apa sampai ditambah dengan hal lainnya. Iman adalah perkataan dan perbuatan. Amal kalian tak akan diterima. Ucapan kalian juga tidak berarti apa-apa selama kalian melakukan dosa dan kesalahan. Selama kalian selalu melanggar hukum Allah, selama kalian meninggalkan sholat, puasa, sedekah, dan meninggalkan amal baik lainnya. Apa artinya 2 kalimat syahadat yang kalian ucapkan ketika mengucapkan syahadat? Sebenarnya kalian berjanji kepada Allah. Apakah kalian memiliki janji? Apa janji itu? Jawabannya ialah janji itu adalah menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya, serta bersabar ketika mendapatkan musibah dan menerima segala ketentuannya. Itulah pengakuan dan janji kalian. Kendati kalian beramal, amal kalian tidak akan diterima kecuali disertai dengan keikhlasan kepada Allah Ta'ala. Percuma saja ucapan tanpa amal. Sia-sialah amal yang tidak ikhlas dan tidak sesuai dengan sunnah. Adapun tentang hadiah dari Allah Ta'ala, Sang Syekh berkata, bantulah orang fakir dengan sebahagian harta kalian. Jangan pernah menolak pengemis, padahal kalian mampu memberikan sesuatu untuknya, baik itu sedikit maupun banyak. Raihlah kasih sayang Allah Ta'ala dengan pemberian kalian. Bersyukurlah kepada Allah Ta'ala yang telah membuat kalian mampu memberi. Jika pengemis adalah hadiah dari Allah,
sementara kalian mampu memberinya? Mengapa kalian menolak hadiah itu? Bohong. Kalau kalian mendengar nasihat dan menangis di hadapanku, tapi saat orang datang meminta uluran tangan kalian malah membiarkannya. Hal itu menunjukkan bahwa tangisan kalian belumlah karena Allah Ta'ala. Adapun tentang jalan yang tiada ujung, Sang Syekh berujar, "Berendahlah kalian di hadapan Allah Ta'ala. Tumpahkanlah semua kebutuhan kalian kepadanya. Lupakanlah amal kalian. Tutuplah pintu makhluk. Bukalah pintu hubungan dengan Allah. Sadarilah segala dosa kalian. Segeralah mohon ampunannya atas segala kesalahan. Percayalah bahwa tidak ada yang dapat menimpakan madarat dan manfaat jika tidak ada yang dapat memberi dan menahan kecuali Dia yang Maha Perkasa." Tentang peluruh kesombongan atau tentang pelumer atau penghapus kesombongan, rusak kesombongan, Sang Syekh berujar, "Janganlah sombong dengan amal, karena kesombongan merusak dan melenyapkan amal. Orang yang mengakui pertolongan Allah pasti tidak sombong dengan amal yang dilakukannya." Terkait dengan memilih teman, Sang Syekh berujar, "Tinggalkanlah teman jahat kalian. Putuskanlah hubungan dengannya. Bergaulah dengan orang-orang saleh. Jauhilah orang yang berakhlak buruk. Dekatilah orang yang berakhlak baik. Orang yang senantiasa bersama kalian akan menjadi kerabat. Karena itu berhati-hatilah mencari teman." Tanda ikhlas. Keikhlasan dalam diri kalian tampak saat kalian tidak tergoyahkan oleh pujian dan celaan orang lain, serta tidak pernah mengharapkan sesuatu dari orang lain dari apa yang kamu lakukan. Tentang cahaya tauhid, Sang Syekh berujar, "Janganlah kalian mencari dunia seperti pencari kayu bakar di malam hari, yang tidak tahu apa yang ada dalam genggaman tangannya. Saya melihat kalian seperti pencari kayu pada malam gelap gulita, ketika tiada rembulan yang bersinar dan tiada cahaya yang menyinari. Ia bagai berada di gurun pasir yang berbahaya dan berhadapan dengan serangga membahayakan. Dapat tewas kapan saja. Sinarilah diri kalian dengan cahaya tauhid. Sinarilah diri kalian dengan cahaya syariat. Sinarilah diri kalian dengan cahaya takwa. Karena cahaya itu akan menjaga kalian dari jerat hawa nafsu setan dan syirik." Terkait dengan munafik, Sang Syekh berujar, "Bila tauhid diibaratkan sebagai pintu rumah, dan dalam rumah itu terdapat kemusyrikan, begitulah gambaran kemunafikan. Sayang, bila kalian berucap takwa tetapi hati kalian jahat. Percuma ucapan kalian bersyukur tetapi hati kalian kufur. Kalian mengaku sebagai hambanya tetapi beribadah bukan kepadanya. Jika kalian benar-benar hambanya, tunjukkanlah ketaatan kalian." Terkait dengan kehidupan itu sesaat, Sang Syekh berkata, "Jangan sia-siakan kehidupan yang tidak lama ini. Perbanyaklah kebaikan selagi mampu. Jangan sia-siakan pintu taubat yang masih terbuka. Perbanyaklah doa, berlombalah berbuat kebaikan dengan orang-orang yang saleh." Adapun tentang perjalanan hati, Sang Syekh berkata, "Pandai bertutur kata tanpa diiringi amalan hati takkan berarti apa-apa. Perjalanan sejati adalah perjalanan hati, dan perbuatan hakiki adalah perbuatan yang berarti. Ini harus dilakukan
dengan jiwa raga tetap memperhatikan batas-batas hukum Allah, seraya hati tetap merendah di hadapannya dan di hadapan hambanya. Barang siapa membuat timbangan bagi dirinya sendiri, ia tidaklah memiliki timbangan. Memperlihatkan amal di hadapan orang lain sama saja dengan tidak beramal apa-apa. Sebaiknya kebaikan disembunyikan, jangan perlihatkan kecuali amal wajib yang memang harus terlihat oleh orang banyak. Adapun tentang gudang Allah Ta'ala, Sang Syekh berujar, tinggalkanlah kemusyrikan, mantapkanlah tauhid, Allah lah pencipta segala sesuatu. Sungguh tidak berakal orang yang meminta kepada selain Allah Ta'ala. Apakah ada sesuatu yang tidak terdapat dalam gudang Allah Ta'ala? Ingatlah firman Allah Ta'ala, tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah tersimpan gudangnya. Tentang membangun jiwa, Sang Syekh berkata, orang yang berpura-pura perbuatannya bersih tetapi hatinya kotor, berzuhud dalam hal mubah tetapi melakukan hal haram, sama saja dengan merusak agama, dan ia sama sekali tidak wara'. Kezuhudan dan ketaatannya hanyalah pura-pura. Lahiriahnya bagus, akan tetapi batiniahnya rusak. Ketaatan kepada Allah Ta'ala haruslah mengakar di dalam hati, bukan sekedar penampilan. Ucapan kalian baik, tapi hati kalian busuk. Lisan kalian memuji Allah Ta'ala, tetapi hati kalian mengingkari Allah Ta'ala. Penampilan muslim, tapi hati kafir. Raga beriman, tetapi hati musyrik. Kezuhudan kalian hanya pada ucapan. Kalian beragama cuma pura-pura karena hati kalian tetap rusak. Tidak ubahnya seperti tampilan bersih pada WC dan tampilan antik pada tempat sampah. Jika kalian demikian, hal itu menandakan bahwa setan bersarang di hati kalian. Seorang mukmin memulai dengan membangun batinnya, baru kemudian lahirnya, laksana seseorang yang membangun rumah. Setelah bangunan selesai, barulah kemudian pintu dibuat. Begitulah cara meraih ridha Allah Ta'ala. Setelah itu baru menoleh kepada makhluknya dengan seizinnya. Yang pertama dicari adalah akhirat, barulah kemudian kebutuhan dunia. Tentang cara memperoleh ilmu, Sang Syekh berkata, pertama kali ilmu ditangkap dengan sanubari, lalu kemudian dengan hati, lalu dengan anggota tubuh. Bila hendak mengikuti majelisku, masuklah dengan memisahkan diri dari ilmu dan amalmu serta ucapan, keturunan dan pangkatmu, serta dengan melupakan keluarga dan hartamu. Datanglah dengan hati yang bersih dari selain Allah Ta'ala. Dengan begitu hatimu akan terbungkus dengan kedekatan dan kemurahannya. Jika itu kau lakukan, jadilah engkau laksana burung lapar yang terbang pada pagi hari dan pulang dengan perut kenyang pada sore hari. Adapun tentang pura-pura, Sang Syekh berkata, orang bertakwa tidak akan berpura-pura dalam beribadah, karena ibadah sudah menjadi tabiatnya. Ia beribadah secara lahir dan batin. Sebaliknya orang munafik berpura-pura dalam segala aspek gerak-geriknya, apalagi ketika beribadah. Jasmaninya terlihat beribadah, tapi hatinya mengabaikan. Orang seperti itu tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang bertakwa. Terkait dengan masalah napak tilas orang soleh atau tafa'ul, beliau mengatakan, kalian harus mengikuti sunnah tanpa membuat bid'ah. Ikutilah perjalanan orang-orang soleh terdahulu. Tempuhlah jalan yang bagus lagi lurus tanpa menyerupakan Allah dengan sesuatu apapun dan tanpa menafikan sifatnya, melainkan dengan mengikuti sunnah Rasulnya tanpa pura-pura dan tanpa terpaksa. Dengan begitu
kalian akan memperoleh apa yang diperoleh oleh para pendahulu kalian. Terkait dengan masalah menghafal Al-Quran dan hadis, sang Syekh berkata, kalian menghafal Al-Quran namun tidak mengamalkannya. Kalian menghafal hadis tetapi tidak melaksanakannya. Mengapa kalian begitu? Mengapa kalian seperti itu? Kalian menyuruh tetapi kalian tidak melakukannya, dan kalian melarang tetapi kalian sendiri tidak menjauhinya. Padahal Allah Azza wa Jalla berfirman, amatlah besar kebencian di sisi Allah bahwa kalian mengatakan apa yang kalian tidak lakukan. Tentang masalah hanya satu hati, sang Syekh berkata, sampai kapan kalian membangun dunia dan menghancurkan akhirat? Setiap kalian hanya memiliki satu hati, bagaimana mungkin kalian mencintai dunia dan akhirat secara bersamaan? Bagaimana mungkin kalian memikirkan makhluk dan juga khalik? Bagaimana mungkin itu terjadi pada hati yang cuma satu? Itu adalah kebohongan. Setiap wadah hanyalah memuat apa yang mengisinya. Perbuatan kalian menunjukkan keyakinan kalian. Lahir kalian menunjukkan batin kalian. Adapun tentang rendah hati, sang Syekh berujar, rendah hati kepada orang-orang soleh berarti rendah hati kepada Allah. Oleh sebab itu tawadhu'lah, karena orang yang merendahkan ditinggikan oleh Allah Azza wa Jalla. Hormatilah orang yang lebih mulia daripada dirimu. Lebih mulia tidak saja dari sisi usia, akan tetapi juga lebih takwa dalam menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, serta dalam berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Sungguh pun demikian, banyak orang tua yang tidak mesti dihormati karena pada diri mereka tidak terlihat tanda-tanda orang mulia. Orang mulia adalah orang yang bertakwa. Orang yang mulia adalah orang yang soleh. Orang mulia adalah orang yang wara', mengamalkan ilmu dan ikhlas beramal. Orang mulia adalah orang yang hatinya bersih dan berpaling dari selain Allah Ta'ala. Orang mulia adalah orang yang hatinya mengenal dan dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Setiap kali ilmunya, hatinya bertambah. Ia semakin dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Adapun tentang memandang orang lain, sang Syekh berkata, jika masih membedakan orang kaya dan orang miskin, orang kaya dan orang fakir, kalian belum termasuk orang yang sukses. Bersabarlah dalam membantu orang-orang fakir. Raihlah keberkahan dengan menemui dan berkumpul dengan mereka. Nasihatilah Al-Quran dengan mengamalkannya, bukan dengan memperdebatkannya. Keimanan itu berisi sedikit pernyataan, akan tetapi banyak amal. Imanilah Al-Quran, yakinilah dengan hati dan amalkanlah dengan anggota tubuh. Sibukkanlah diri kalian dengan hal yang bermanfaat bagi kalian, dan janganlah terkecoh dengan pikiran yang sempit dan picik. Seorang mukmin bekerja untuk dunia dan akhirat, namun ia bekerja untuk dunia sebatas memenuhi kebutuhannya. Kebutuhannya terhadap dunia sebatas bekal orang yang bepergian, tidak lebih. Orang bodoh gelisah dengan dunia, sedangkan orang arif gelisah dengan akhirat. Engkau belumlah apa-apa, Islammu belum sah. Islam itu dibangun di atas syahadat, sementara syahadatmu belumlah sempurna. Engkau mengucapkan syahadat tetapi mendustakannya, karena di dalam hatimu terdapat banyak Tuhan. Takut kepada penguasa dan majikan berarti menjadikan mereka Tuhan. Bersandar pada usaha, bersandar pada keuntungan, kemampuan, kekuatan, penglihatan, dan kekuasaanmu berarti menjadikan mereka semua itu adalah Tuhan. Melihat mudarat dan manfaat serta pemberian dan penolakan dari orang lain, hal tersebut berarti mempertuhankan orang lain. Banyak orang mengingat hal ini dengan hatinya dan mereka tanpa ingat kepada Allah, tetapi
Zikir mereka biasanya hanya dengan lisan, tidak dengan hati. Esok baik dan buruk akan diperlihatkan. Satu bencana bagi orang bodoh akibat kebodohannya, tetapi 7 bencana bagi orang berilmu karena ilmunya tidak diamalkan. Keberkahan ilmunya akan diangkat, ilmunya juga kelak menghujatnya. Seharusnya jika memiliki ilmu, amalkanlah. Allah mengumpamakan orang yang tidak mengamalkan ilmu seperti keledai. Mereka bagai keledai yang membawa buku-buku tebal. Apakah keledai membawa manfaat dari buku-buku ilmu yang dibawanya? Ia hanyalah mendapatkan lelah dan letih. Orang yang ilmunya bertambah, sepatutnya bertambah pula rasa takut dan ketaatannya kepada Allah Ta'ala. Wahai pengaku ulama, mana tangisan takutmu kepada Allah? Mana rasa takutmu kepada Allah? Mana pengakuanmu akan dosa? Mana hubunganmu dengan cahaya ketaatan kepada Allah? Mana kedisiplinan dan kesungguhanmu di sisi Allah? Engkau hanya mengindahkan baju, sorban, makanan, pernikahan, peran, belanja, dan pergaulan dengan masyarakat. Buanglah angan-anganmu tentang semua itu. Jika engkau memiliki bagian dari semua itu, pada waktunya bagian itu akan datang. Hatimu tidak perlu lelah di dalam menantinya. Kalian melakukan perbuatan penduduk neraka tetapi mengharapkan surga. Kalian mendambakan sesuatu yang tidak mungkin. Janganlah tertipu dengan pinjaman yang kalian kira sebagai hak milik. Sebentar lagi pinjaman itu akan diambil. Allah meminjamkan kehidupan ini kepada kalian agar dipergunakan dengan sebaik-baiknya di jalan ketaatan. Ironisnya, kalian malah menganggap itu sebagai milik dan melakukan apa saja yang kalian kehendaki. Demikian pula kesejahteraan, kekayaan, keamanan, keagungan, dan segala kenikmatan yang ada pada kalian. Semua itu adalah pinjaman bagi kalian. Jangan sia-siakan semua pinjaman itu, karena kelak kalian akan ditanyai dan dipintai pertanggungjawaban. Semua kenikmatan yang ada pada kalian adalah dari Allah. Semua kenikmatan yang ada pada kalian adalah dari Allah. Karena itu pergunakanlah semuanya di jalan ketaatan. Janganlah tertipu dan jangan kagum dengan ketaatanmu, tetapi mintalah kepada Allah Ta'ala agar menerima ketaatanmu. Takutlah kalau Allah suatu saat membawamu ke jalan lain. Orang yang mengenal Allah Azza wa Jalla tidak akan berhenti pada suatu kondisi dan tidak akan terkelabui sesuatu. Ia belum merasa aman sampai menemui ajal dengan selamat dan di dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Janganlah terkecoh dengan amal, karena amal tergantung pada akhirnya. Hendaklah engkau meminta Allah agar menutup akhir hayatmu dengan baik dan mencabut rohmu dalam amal yang paling dia cintai. Nasihatilah diri sendiri sebelum menasihati orang lain. Kalian harus memperhatikan diri sendiri. Jangan menoleh kepada orang lain selagi diri sendiri masih perlu diperbaiki. Kalian tahu cara memperbaiki orang lain, tetapi tidak tahu cara memperbaiki diri sendiri. Kalian ibarat orang buta. Bagaimana mungkin kalian menuntun orang lain? Seharusnya orang yang melihatlah yang menuntun. Orang yang mahir berenanglah yang menyelamatkan orang yang tenggelam di lautan. Orang ariflah yang seharusnya menjawab pertanyaan orang awam. Sebaliknya, bagaimana bisa orang bodoh memberitahu orang lain? Buah dari wahyu adalah, janganlah kalian meremehkan petuah para ulama dan orang bijak. Petuah mereka adalah obat dan kata-kata mereka adalah buah wahyu Allah Azza wa Jalla. Allah menginformasikan 2 bentuk jihad. Yang pertama jihad lahir, yaitu jihad kecil, dan yang kedua jihad batin, yaitu jihad besar. Jihad batin adalah melawan hawa nafsu, birahi, dan godaan syaitan, bertaubat dari segala dosa dan kesalahan,
serta meninggalkan syahwat yang diharamkan. Adapun jihad lahir adalah melawan, mengangkat senjata, dan memerangi orang kafir yang menentang ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada praktiknya, jihad batin lebih berat daripada jihad lahir karena harus menghentikan dan menjauhi kebiasaan dari segala yang haram, menjalankan perintah syariat dan meninggalkan larangannya. Barang siapa menjalankan perintah Allah dalam kedua jihad itu, ia memperoleh ganjaran di dunia dan akhirat. Luka tubuh di tubuh orang yang mati syahid seperti pendarahan di tangan tidaklah terasa sakit baginya. Bagi orang yang berjihad melawan nafsunya dan bertaubat dari segala dosa, kematian bagaikan minuman sejuk bagi orang yang kehausan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seseorang beriman sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Ini adalah sabda pemimpin, sabda kepala, sabda pembesar, sabda pemandu, dan sabda pemberi syafaat kita, sang penghulu para nabi dan rasul dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat. Hadis tersebut menyatakan, tidak sempurnanya iman orang yang tidak mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Bila engkau mencintai makanan terlezat, pakaian terbagus, rumah termegah, wajah terindah, dan banyaknya harta untuk dirimu, sementara mencintai kebalikannya untuk saudaramu, maka dustalah engkau mengaku memiliki iman sempurna. Engkau memiliki tetangga fakir dan kerabat miskin, sementara engkau memiliki harta yang wajib dizakati. Setiap hari engkau mendapatkan keuntungan demi keuntungan dan hartamu melebihi kebutuhanmu. Akan tetapi mengapa engkau tidak mau memberi mereka? Padahal dalam pemberianmu terdapat keridhaan atau doa orang-orang fakir. Jika engkau mengikuti dorongan hawa nafsu dan setan, pastilah engkau tidak mudah untuk melakukan kebaikan. Engkau memiliki hasrat kuat, ambisi besar dan cinta dunia, tetapi hanya sedikit takwa dan keimanan. Orang yang sangat mencintai dan berhasrat terhadap dunia, lupa akan kematian dan lupa perjumpaan dengan Sang Pencipta. Engkau kenyang sementara tetanggamu lapar dan engkau mengaku beriman. Imanmu itu tidak sah. Engkau memiliki banyak makanan yang melebihi kebutuhanmu sekeluarga, tetapi ketika pengemis berdiri di depan pintu, engkau membiarkannya begitu saja. Orang beriman mempersiapkan bekal, sedangkan orang kafir bersenang-senang. Seorang mukmin mempersiapkan bekal karena ia sedang di dalam perjalanan. Baginya sedikit harta dunia sudah cukup, yang banyak justru dipersembahkannya untuk akhirat. Ia hanya membawa sekedar bekal orang bepergian dan seukuran yang dapat terbawa. Segala sesuatu untuk di akhirat, pikiran dan angan-angannya sudah berada di sana. Al-Hasan Basri pernah berkata, seorang mukmin cukup dengan sesuatu yang sedikit, segenggam kurma dan seteguk air. Orang beriman mengumpulkan tenaga, sedangkan orang munafik menghamburkan tenaga. Seorang mukmin mengumpulkan tenaga karena masih di perjalanan, belum sampai di tempat tujuan. Ia tahu bahwa di tempat tujuan terdapat segala apa yang dibutuhkannya. Sebaliknya, seorang munafik tidak memiliki rumah dan tujuan. Betapa banyak waktu terbuang sia-sia. Kalian menghabiskan usia tanpa ada artinya. Saya melihat kalian menyalahgunakan kesempatan hidup di dunia ini. Kalian menyalahgunakan agama. Berbaliklah. Dengan begitu kalian berada di jalan yang benar. Dunia tidaklah kekal bagi siapapun termasuk kalian. Allah lah yang paling berhak menjadi tumpuan harapan dan rasa takut. Bahkan sekalipun Dia tidak menciptakan surga dan neraka, taatlah karena Dia semata, bukan karena mengharap pahalanya dan takut akan siksanya. Menaatinya adalah melaksanakan segala perintahnya
dan menjauhi segala larangannya, serta bersabar untuk menerima takdirnya. Taubatlah kepadanya, merataplah di hadapannya, tunjukkanlah kehinaan diri dengan cucuran air mata dan tangisan hati. Menangis adalah ibadah, karena itu merupakan bentuk kehinaan diri di hadapannya. Jika kalian mati dengan membawa taubat, jika kalian mati membawa niat tulus dan amal soleh, Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kalian. Sangkakala kaum siddiq dan soleh telah ditiup, bagi mereka hari kiamat telah terjadi. Mereka meninggalkan dunia dan meretas jalan yang lurus. Mereka berjalan dengan hati sampai tiba di pintu surga. Orang yang kuat iman dan teguh keyakinan mampu melihat mata hati kejadian-kejadian kiamat yang diinformasikan Allah Ta'ala. Ia melihat surga dan neraka beserta isinya. Ia melihat sangkakala dan malaikat Mikail. Ia melihat dunia dan kehancurannya, serta porak-porandanya negeri-negeri. Ia melihat orang-orang bagai mayat berjalan. Saat melewati kuburan, ia dapat merasakan nikmat dan siksa kubur. Ia melihat kiamat dan segala kejadiannya. Ia melihat rahmat dan azab Allah Ta'ala. Ia melihat para malaikat berdiri, serta para nabi, rasul dan wali pada tingkatannya masing-masing. Ia melihat penghuni surga saling mengunjungi dan melihat penghuni neraka saling memusuhi. Barang siapa penglihatannya baik, ia dengan mata kepala melihat makhluk dan dengan mata hati melihat perbuatan Allah Ta'ala terhadap makhluknya. Ia melihat Allah Ta'ala menggerakkan dan menghentikan mereka. Itulah penglihatan para wali-wali Allah Ta'ala. Salah satu bentuk interaksi dengan Allah Ta'ala adalah interaksi dengan kaum fakir melalui sebagian dari harta kalian. Apakah kalian tidak tahu bahwa sedekah merupakan interaksi dengan Allah Azza wa Jalla yang maha kaya dan maha pemurah? Dan apakah rugi orang yang bergaul dengan sang maha kaya lagi maha pemurah? Jika kalian mendermakan sebiji sawi karena Allah, Dia akan menggantinya segunung. Jika kalian memberikan setetes, Dia akan memberikan lautan. Allah Ta'ala memberikan pahala dan balasannya, baik itu di dunia maupun di akhirat kelak. Biasanya zahid pemula menghindar dari keramaian masyarakat. Sebaiknya orang yang telah mencapai kesempurnaan zuhud justru tidak peduli dengan keramaian. Ia tidak menghindari keramaian masyarakat, akan tetapi justru berada di tengah-tengah keramaian karena merasa telah mengenal Allah Azza wa Jalla. Bagaimana ia tidak tenang berada di keramaian? Setiap penyakit masyarakat telah ia miliki obatnya. Orang yang telah benar-benar mengenal Allah akan menjadi penunjuk tentangnya. Ia akan menjadi perburuan masyarakat. Terkait dengan ini, sebahagian ulama mengatakan, hanya orang arif yang mau tersenyum di hadapan orang fasik. Wahai orang yang mengasihkan diri, kemarilah dan dengarlah apa yang kukatakan. Duduklah bersamaku dan bukalah pendengaran kalian. Kalian mengasihkan diri tanpa dasar. Kalian tidaklah mendapatkan apa-apa. Kemarilah dan temukanlah buah hukum Allah. Kalian akan mendapat rahmatnya. Aku ingin kalian datang bukan untuk kebaikanku, melainkan untuk kebaikan kalian. Kalian tidak punya hati, isi kalian hanya hawa nafsu dan syahwat. Harus ada pembuka hati. Agar kalian berhati, mesti ada orang bijak yang mengajar, mendidik dan menasihati kalian agar mengamalkan hukum Allah. Jika kalian mampu melihat nikmat Allah, tentu kecintaan kalian kepada makhluk akan sirna dari hati. Orang yang memiliki ma'rifat dan mahabbah kepada Allah melihat dengan mata hati, melihat baik dan buruk hanya darinya. Ia tidak akan
memperdulikan orang yang berbuat baik dan buruk kepada dirinya. Jika orang berbuat baik kepadanya, ia melihat kebaikan itu sebagai karunia Allah Ta'ala. Jika orang berbuat buruk kepadanya, ia melihat keburukan itu sebagai akibat kesalahan dirinya semata. Pandangannya beralih dari makhluk kepada Sang Khalik. Hati pemakrifat terus berpindah dari suatu keadaan ke keadaan lainnya, sampai kezuhudannya menguat. Ia lalu meninggalkan dan berpaling dari makhluk, serta mencintai, bertakwa, dan bertawakal kepada Allah Ta'ala. Demikian, insya Allah kami sudahi dulu sampai di sini, mengingat waktu yang begitu sangat terbatas. Insya Allah kita akan melanjutkan kembali sambungan daripada mata air dari Fathur Rabbani ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf jika apa yang telah saya sampaikan terdapat kesalahan dan mengandung kesalahan di dalamnya, maka hal tersebut semata-mata berasal dari kebodohan saya, dan saya memohon maaf kepada para mustami' dan memohon ampunan kepada Allah Ta'ala. Kan tetapi jika ada kebenaran di dalamnya, di dalam penjelasan tersebut, maka kebenaran itu berasal dari Allah Ta'ala. Demikian, insya Allah kita akan berjumpa kembali pada segmen yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastauda'nak ma qara'nah wa ma katsabnah wa ma sami'nah. Allahumma ya alim ya alim ya alim, adlimna min ilmik wa afhimna ank wa asmi'na mink wa basirna bik wa aqimna bi syuhudik wa arifna at-tariqa ilaik wa hawinha alaina bi fadlik wa albisna libasat taqwa minka walaka innaka ala kulli syai'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atik ma tubadlaghuna bihi jannatik, wa minal yaqin ma tuhawwin mat'ana bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.